kembali lagi di channel aku, Marjorie Cheng. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Nah, aku hari ini mau membahas film yang sempat viral, namanya itu The Trust. Jadi sebenarnya aku sudah tahu film ini dari lama. Cuma yang bener-bener membuat aku tertarik banget tuh karena dia bilangnya itu real story. Nah, ini aku hari ini mau membahas tapi nggak panjang lebar karena sudah banyak banget channel yang membahas ini detail banget. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa ke channel lain. Hari ini aku cuma mau membahas kayak di belakang layarnya itu gimana, atau pendapat aku pribadi tentang film ini. So, kalau misalnya ada yang kurang gitu, maafkan aku, and let's go. Oke, cerita berawal dengan ada dua orang podcaster dari Amerika Serikat yang bernama Wallace beserta Teddy. Nah, mereka ini suka mencari cerita-cerita yang ada di dunia gitu, serta membahasnya di podcast mereka. Nah, karena si Wallace ini dikirim oleh Teddy untuk mencari cerita yang menarik di Kanada, jadi pergilah Wallace ke sana untuk mencari narasumber dengan cerita yang menarik atau yang bisa membuat podcast mereka menjadi semakin laku. Singkat cerita, akhirnya Wallace pun bertemu dengan narasumber yang memiliki cerita yang cocok untuk podcast mereka. Tapi sayangnya, narasumber ini adalah seorang psikopat yang bernama Howard, di mana dia itu memiliki kecanduan dengan anjing laut atau walrus. Dan akhirnya si Howard ini membius dan membedah kaki si Wallace dan mengubahnya menjadi anjing laut. Akhirnya pacar dari Wallace yang bernama Allison beserta Teddy pergi ke Kanada untuk mencari keberadaan Wallace. Tetapi sayangnya setelah mereka menemukan Wallace, si Wallace ini sudah membunuh si psikopat Howard ini dengan kayak taringnya gitu. Dan di scene terakhir, akhirnya si Wallace tetap menjadi seorang walrus dan dia disembunyikan di semacam zoo gitu. Scene berakhir di situ. Jadi, pendapatku tentang film ini, menurut aku film ini pertama menarik banget karena ya siapa yang gak tertarik orang diubah jadi walrus. Aku tuh suka tipe cerita-cerita yang out of the box. Dan pertama sih masih menarik ya karena aku masih kayak wah gila asik nih. Tapi setelah aku nonton, menurut aku jujur dari sudut pandang pribadi aku terlalu banyak skin yang kurang penting gitu ya. Mereka terlalu banyak ngomong. Jadi kayak misalnya kayak waktu itu kan mereka sempat bertemu dengan detektif atau bla bla bla, terlalu banyak ngomong, jadi kayak aku jujur aku agak bosan. So kalau misalnya kalian nonton film ini siap-siap aja ada beberapa saat dimana kalian akan mempertanyakan apakah film ini bagus ditonton. Aku film ini nggak banyak kayak gore gitu ya, kayak darah di mana-mana atau bunuh-bunuh manusia gitu, nggak. Jadi film ini menurut aku adegan sadisnya cukup sedikit, lebih mempermainkan kayak cerita gitu, kayak mencari Wallace-nya gitu, sebagian besar kayak gitu sih. Kurang banyak ditunjukkan kayak seremnya psikopat ini tuh gimana, kalau menurut aku kayak gitu. Dan yang menarik adalah psikopat ini tuh memiliki suatu masa lalu yang kelam gitu. Jadi kok menurut aku ini yang menarik sih. Jadi dia tuh menjadi psikopat bukan karena kayak ya aku turun psikopat, tapi dia tuh kayak punya backstory di mana dia tuh kayak dulu waktu dia kecil tuh kayak sempet diperkosa, disiksa, makanya dia tuh kayak rasa kemanusiaannya tuh hilang. Dan itu menurut aku menarik banget juga, makanya dan alasan dia itu tertarik dengan kenapa dia itu tertarik banget dengan walrus tuh karena dia itu sempat terdampar dan dia tuh bertemu seorang walrus gitu. Mungkin orang psikopat kayak gitu kali cara pikirnya, aku juga nggak tahu. Tapi kenapa dia bisa tertarik banget sama walrus sih, dari ceritanya seperti itu ya. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah apakah film ini kejadian asli. Ini sampai aku search di Google karena aku sendiri juga penasaran, tetapi tidak seperti ekspektasi kita ya. Nah, jadi cerita aslinya itu ada dua orang podcaster. Ini podcaster asli. Dan dimana dia itu mendapatkan selebaran atau iklan gitu, dimana orang itu menawarkan kalau dia bisa tinggal secara gratis tetapi harus berperilaku dan berdandan atau berpakaian seperti walrus. Tapi dua orang podcaster ini akhirnya mengambil ide ini dan menjadikan sebuah film dimana bukannya berdandan tapi malah manusia asli dijadikan menjadi walrus beneran. Jadi pendapatku tentang film ini, kok misalnya kalian suka film yang disturbing atau film yang gimana ya, ceritanya itu agak aneh, ya bisa lah kalian nonton. Tapi kalau misalnya kalian cari yang tentang hantu-hantu atau kayak misalnya kalian cari yang tegang atau gimana gitu, menurut aku kurang sih film ini. Jadi dari 10 aku kasih nilai cuma 6 aja karena menurut aku film ini kurang dapet feel-nya ya. Walaupun kayak idenya bagus banget mengubah manusia jadi walrus. Wah, itu keren banget, tapi aku kurang dapat aja feel
menakutkannya gitu aku kurang dapet. Kalau misalnya kalian suka film-film gore gitu, menurut aku masih jauh lebih banyak film bagus yang lain seperti Human Centipede dan semacamnya ya. So kalau misalnya kalian tertarik dengan film The Task, silahkan nonton film ini di internet atau dimanapun, dan kalian bisa ceritain pengalaman kalian nonton film ini dan pendapat kalian tuh gimana, karena aku suka banget baca-baca kayak gitu. So silahkan komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian mau merasa lebih dekat atau lebih personal dengan aku, kalian bisa ke Instagram aku aja di marjocing13, taruh di sini. So, thank you and I will see you on the next video. See you!